itu adalah orang yang patut untuk kita mintai nasihatnya. Ya, jadi jangan ke sembarang orang. Nah, ngoten. Yang kedua, pastikan orang yang kita kepadanya curhat itu adalah orang yang mulutnya enggak ember. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi ketika ibu menceritakan apa yang mengganjal dalam hati supaya terasa plong itu, kita insya Allah nanti tidak termasuk dalam kategori yang terlarang itu, karena kita mencurahkannya kepada orang yang tepat, di mana orang ini insya Allah bisa kita harapkan ada nasihat dari dia untuk kita. Itu namanya berharap nasihat, atau minta fatwa, atau minta solusi secara hukum, atau apalah istilahnya gitu. Monggo tidak apa-apa. Makanya pastikan jangan ke sembarang orang. Kalau ke sembarang orang dengan prinsip dengarkanlah curhatku. Kalau itu ya ngerinya masuk dalam kategori ghibah. Pokoknya intinya gini ya, ghibah itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Contoh apa? Minta nasihat, minta fatwa hukum, minta solusi, diskusi atau datang kepada ahlinya, terus dan bla 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 bla. Ya, pokoknya ada niatan yang dituju yang baik lah. Tapi kalau semata-mata pure murni hanya untuk menumpahkan kekesalan saja dan apalagi terus untuk membicarakan aib orang, ngerinya itu masuk dalam kategori ghibah yang murni, yang itu terlarang dalam agama. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Nggih. Bagus. Terus? Masalahnya kalau misalnya aman sudah menikah, kalau misalnya suaminya dia sholat misalnya ke masjid. Nah, berarti sementara dia bilang kalau misalnya aman itu hanya boleh berimam atau berjamaah dengan suaminya. Nah, suaminya kan di masjid sholatnya. Berarti dia ada pahala sholat berjamaah. Bagus. Itulah enaknya jadi wanita. Jadi wanita enaknya begitu. Sholat sendiri di rumah dapat keutamaan sholat di rumah. Sholat di masjid dapat keutamaan sholat di masjid. Berjamaah dengan suami dapat keutamaan sholat berjamaah dengan suami. Itulah enaknya jadi perempuan. Jadi perempuan tuh di semua keadaan sholatnya utama. Sendiri utama, berjamaah utama, semua utama. Itu walaupun kalau di rumah ada yang mengatakan tuh walaupun yang di rumah itu lebih utama. Cuma catatan penting ini Bu, di masa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pernah berpesan kepada para sahabat bahwa seorang suami dilarang melarang istrinya yang ingin sholat berjamaah di masjid. Ya, saya ulang ya, seorang suami oleh Nabi dilarang melarang istrinya yang ingin sholat berjamaah di masjid. Sehingga karenanya kalau ibu mau jamaah di masjid, suami dilarang melarang ibu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo Bu Bibi. Nggih Bu. Nggih. Al mustaqim nggih betul. Ya. Nggih. Nggih. Ya. 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 Sampun? Bagus. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tidak hanya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdi itu artinya antarkanlah kami. Jadi kita bukan cuma minta petunjuk, bukan, minta diantar oleh Allah. Ibu pergi ke Bandung pakai patroli pengawal itu ihdinas siratal Bandung. Bukan tunjukilah saya jalan ke Bandung, antar saya ke Bandung. Kalau pakai patroli pengawal kan insya Allah aman ya, cepat dan aman kan.
Ya, jadi kita itu pengen Allah tidak hanya menuju kita, tapi Allah mengantar kita. Kalau Allah yang ngantar, pasti selamatnya sudah. Kalau Allah yang ngantar, pasti selamatnya sudah. Allah yang ngantar kok. Jadi makna ihdi itu artinya bukan tunjukilah kalau secara tafsir, tapi maknanya antarkanlah kami ke jalan yang lurus. Sambil contoh gini padan katanya. Kan ada kata dalil, petunjuk artinya sama. Ada kata hadayahdi, hidayah artinya petunjuk. Kalau ibu nanya ke saya misalnya, Pak Ustadz mana masjid? Oh di sana bu, itu namanya dalil. Tapi kalau ibu nanya ke saya, Pak Ustadz mana masjid? Di sana bu, ayo saya antar. Itu namanya hidayah. Nah hadayahdi ihdi itu tidak hanya sekedar ditunjuki, tapi kita diantar. Maka kata ihdi itu tidak hanya tunjukilah, tapi antar hamba ya Allah ke jalan yang lurus itu. Jadi kalau Allah yang ngantar, selamat apa selamat? Pasti selamat. Jadi kalau ibarat tadi itu, bukan hanya tunjukkan saya jalan ke Bandung, antar saya ke Bandung, pakai patroli pengawal itu, sampai cepat insya Allah selamat. Nah sama dengan tadi, kita kepada Allah tidak hanya minta ditunjuki, minta diantar kita oleh Allah, minta difasilitasi oleh Allah gitu loh. Itu maknanya, bisa dimengerti ya. Makanya seringkali doa-doa dalam Al-Quran itu tidak bisa kita terjemah dengan bahasa apa adanya, karena ternyata tafsirnya tidak sesederhana bahasa yang tampak di permukaannya. Gitu. Seperti gini misalnya, ibu berdoa, Rabbana hab lana. Ya Allah anugerahkanlah untuk kami. Itu terjemahannya kan, keturunan dan pasangan yang qurratu a'yun itu, yang enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya, dan mau mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu terjemahannya anugerahkanlah untuk kami. Tapi tafsirnya apa coba? Ya Allah anugerahkanlah untuk kami secara terus menerus keturunan dan pasangan yang qurratu a'yun. Artinya apa? Kita pengen anak kita itu baiknya itu terus. Karena kalau cuman anak yang baik itu hari ini baik besok nggak baik bisa. Tapi kita pengen anak kita itu baiknya terus, itu hab artinya. Ya Allah berikanlah secara terus menerus kepada hamba anak yang baik. Jadi karena yang berat itu terusnya. Saya sebagai suami, jadi suami yang baik kepada istri itu gampang loh. Tapi baik kepada istri terus, yang terusnya itu yang berat itu, berdedek itu. Ya. Ibu-ibu jadi istri yang baik bagi suami itu gampang. Istri baik kepada suami itu gampang. Yang sulit itu menjadi istri yang baik bagi suami terus. Terusnya itu sih kadang rodok nyebelin itu kadang. Makanya ibu sanggup menjadi istri yang solihah itu butuh dibantu dengan doa. Redaksi yang Allah pilih hab itu artinya berikanlah kepada kami secara terus menerus, itu artinya. Nah, makanya kalau ibu membaca ihdinas siratal, itu maknanya bukan cuma tunjukilah sebagaimana teksnya, tapi dalam tafsirnya maknanya adalah ya Allah antarkanlah hamba, antarkanlah kami meniti jalan yang lurus. Kalau Allah yang nganter, selamat pasti dah itu. Nah, ngoten nggih? Kenapa Bu? Allah yang ngajari kok. Iya kan Allah yang nyuruh kan? Iya. Iya, Allah yang nyuruh kok. Dan Allah senang kan kalau kita mengiyakan apa yang Allah mau. Bu cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.